Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap pembina utama Madrasah Virtual Alkimiyah, yang kami muliakan Direktur Madrasah Virtual Alkimiyah Agus Haji Karomi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kenikmatan siha wal afiyah. Mudah-mudahan dengan nikmatnya siha wal afiyah ini kita selalu menambah amal ibadah kita kepada Allah, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatullah wassalamu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Para pemirsa Madrasah Virtual Alkimiyah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pengajian kitab wasoya hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallahi ta'ala wa liqada'i hajatina wa hajatikum. Alamana wa alamana wa ina wa ala kulli niyatin salihah. Tawassulan ila hadrati habibina wa syafi'ina qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'i tabi'innahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati aimatil arba'atil mujtahidin muqallidin fid din wa syuhada'i wal ulama'i was salihin. Aina makanu masyaqil ardi ila maghariba barri wa bahri wa jibali wa audiyatiha, khususan ila hadrati Sayyid Qutb al-Arif as-Samadani Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhum. A'adallahu alaihi min barakatihim wa karamatin fid dunya wal akhirah. Wa husna hadrati masyayikhina wa ustadina wa ustadina wa madaibil arba' Sunan Wali Songo Mbaya Khalil Bangkalan, Muassis Nahdlatul Ulama hadrati Syekh Mbaya Hashim As'ari, Mbaya Bahasbullah, Mbaya Bisri Syamsuri, wa alihim wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa man tasaba ilaihim. Thumma ila hadrati ma'alifatul kitab wasoyah Syekh Ahmad Syakir Al-Askandari wa alihi wa usulihi wa furu'ihi wa dzurriyyatihi wa man tasaba ilaihi wa husna hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati sayyidina Muhammad ajrahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 19, masih bab yang ke-8 mengenai adab atau etika berolahraga dan berjalan di jalan umum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, he anak cilik ingsun, idza ra'aita nalikane ningali sira, fi tariqika ing dalem dalan sira, ghawgha ing wong kang ina,
utawa ing wong kang jahat, au fi'atan utawa ing pantan, yadribu kang mukul sapa ba'duha setengahe fi'atan, sapa ba'duha setengahe fi'atin ba'don ing setengah kang weneh. Fa iyyaka mongko wedya sira antu arrija ing yen to mandeg leren sira alaihim ing atase ghoghoah au taqtaribah utawa parek sira minhum marang ghoghoah. Farubbama kana mongko terkadang ono apa zalika mengkono-mengkono antu arrija alaihim iku sababan dadi sebab lihanatika marang den ino sira awit tihamika otawa oleh den cipta sira bisyai'in kelawan suwiji-wiji anta kang utawi sira minhu saking syek iku bariun wong kang lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya idza ra'aita fi tariqika ghawgha'a aw fi'atan yadribuha ba'duha ba'don. Hai anakku, ketika kamu melihat di jalan atau ketika di tengah jalan kamu melihat satu kelompok atau satu gerombolan orang-orang yang jahat, yang di situ satu kelompok dengan kelompok yang lain ini saling pukul memukul atau saling baku hantam. Maka apa yang kita lakukan? Fa iyyaka an tu'arrija alaihim au taqtariba minhum. Maka kita tidak usah atau kamu tidak usah berhenti di jalan tersebut atau berhenti di tempat orang yang baku hantam, orang jahat atau sekelompok orang yang jahat yang lagi baku hantam, ataupun mendekat di situ. Karena apa? Farubbama kana dzalika sababan liihanatika awittihamika bisyai'in anta minhu bariun. Sebab terkadang bisa jadi akibat kita berhenti atau mendekat pada orang yang saling baku hantam, orang yang saling bertengkar itu menyebabkan diri kita dihina atau terjadi penghinaan terhadap dirimu atau awittihamika, prasangka yang tidak-tidak. Padahal kamu adalah bukan di antara mereka. Anta minhu bariun. Di sini dikatakan bahwa ketika satu waktu ketika kita berjalan dalam satu perjalanan atau dalam jalan kita dalam satu jalan tertentu, ternyata mungkin ada sekelompok orang yang tawuran, saling pukul memukul. Maka ketika itu terjadi di tengah jalan, ada orang yang tawuran, ada anak yang tawuran, ada orang yang bertengkar satu dengan yang lain, yang kita tidak tahu sabab musababnya, maka bagaimana kita mensikapinya kalau ternyata di tengah perjalanan ada orang tawuran atau orang yang bertikai atau orang yang bertengkar satu sama lainnya? Maka apa yang kita lakukan dikatakan di dalam kitab Wasoya, yang terbaik adalah jangan berhenti di situ.
atau yang terbaik jangan mendekat. Kita harus sebaliknya terus ataupun menghindar dari kerumunan massa yang bertikai, kerumunan massa yang bertengkar atau tawuran. Karena apa? Kalau kita itu nanti berhenti atau mendekat dalam satu area pertikaian tersebut, sebabnya akan mengakibatkan suatu kefatalan pada diri kita. Mungkin kita dianggap adalah termasuk membela di antara salah satu, sehingga kita ikut dicaci maki, ikut dihina, dan lain sebagainya. Atau mungkin yang lebih fatal, kita nantinya akan kena resiko, mungkin akan terkena pukulan, dianggap kita itu membela musuhnya, atau sebaliknya, padahal kita bukan di antara mereka. Kita adalah termasuk orang yang bebas, tidak di antara mereka. Oleh karena itulah, kalau kita itu mengetahui ada pertikaian antar satu dengan yang lain, intinya jangan menjadi sok pahlawan. Kita hindari, itu bukan urusan saya. Nanti kalau saya ikut-ikut campur, apalagi melihatnya, ini nanti akan berimbas kepada diri saya. Akibatnya nanti mereka salah paham. Dikira saya ikut, dikira saya ini adalah musuh di antara mereka. Maka kita menghindar, kita menjauh, meninggalkan pertikaian ataupun tawuran di antara mereka berdua atau di antara dua kelompok ini. Itu adalah solusi yang terbaik, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Washoyah. Bukan sebaliknya, jangan melerai kalau kita tidak mampu untuk melerainya. Terkecuali kalau kita meyakini ketika ada orang yang bertikai di tengah jalan, kemudian kita tahu dan kita melihat, kalau saya melerainya, pasti saya mampu untuk melerainya. Memisahkannya saya mampu. Nah, silakan, tidak jadi masalah, itu baik. Tapi kalau masanya banyak, otomatis kalau kita sendiri secara akal nggak mungkin kita bisa melerainya. Maka yang berkompeten, yang berkewajiban untuk melerainya siapa? Pihak yang berwajib, bukan kita. Minimal kita melaporkan kepada yang berwajib, Pak, mungkin kepada kepolisian. Pak, di sana, di jalan sana, saya tadi ketika lewat, ada sekelompok orang yang bertikai, ada sekelompok orang yang tawuran, ada sekelompok orang yang saling memukul. Itu adalah termasuk kewajiban kita, minimal kita melaporkan kepada yang berwajib. Berbeda kalau yang bertikai mungkin 1-2 orang, kemudian kita melihatnya, ketika kita melihat, saya mampu kok untuk melerainya, karena yang bertikai anak kecil seumpama. Atau mungkin kita punya kemampuan tertentu, punya kesaktian tertentu, sehingga kita tahu, saya mampu untuk melerainya karena dia nggak mungkin punya kelebihan seperti saya, maka silakan. Tapi kalau tidak punya keyakinan yang seperti itu, maka kitab Washoyah memberikan suatu solusi yang terbaik adalah kita jangan berhenti, jangan mendekat pada satu kelompok, satu tempat yang di situ adalah tempatnya orang yang saling bertikai satu dengan yang lain. Kita teruskan. Ya bunayya, anak cilik ingsun, idza ta'adda ing dalem nalikane pepeko, alaika ing atase sira sapa ahadun wong suwiji, fitorikika ing dalem dalan sira, min amatin nasi saking akeh-akeh menungso, fala tuqabil mongko aja mbandingi sira al udwana ing pepeko, bimislihi kelawan padane ahad, waqfu lan ngapuraha sira aman maring wong.
zalamaka kang ngani ngoyo sapa man ing sira yarfa mongko ngluhuraken sapa Allahu Gusti Allah qadroka ing derajat sira wa jazaa'u sayyi'atin lan utawi wales penggawe ala iku sayyi'atun ala misluha kang madani sayyi'ah faman mongko utawi sapane wong iku afa ngapura sapa man wa aslahalan bagusi sapa man fa ajruhu mongko ganjarane man iku alallahi ing atase Allah bihadzal khuluqi kelawan iki budi pekerti al jamili kang bagus adabana mulang adab ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah fi kitabil azizi fi kitabihi ing dalam kitabe Allah al azizi kang moho mulya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya idza ta'adda 'alaika ahadun fi tariqika min amatin nasi fala tuqabilil udwana bimithli. Hai anakku, ketika seseorang itu melaksanakan suatu keteledoran di jalan atau dalam arti mengganggumu di jalan, apa yang kita lakukan fala tuqabilil udwana bimithli, maka janganlah engkau balas dengan perbuatan yang sesamanya atau dengan perbuatan yang serupa. Wa'fu amman dolamaka, maafkanlah dirinya atau maafkanlah orang yang mengganggu dirimu. Yarfa'illahu qadrokah, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Terus dikatakan di dalam kitab Wasoya bahwa ketika kita dalam satu perjalanan ternyata ada orang yang mengganggu kita, ada orang yang melaksanakan suatu kesalahan kepada diri kita. Mungkin di tengah jalan ketika kita perjalanan ada orang yang menempeleng kita. Yang ketika itu orang menempeleng kita karena mungkin kita melaksanakan sesuatu yang sebetulnya tidak salah, tapi menurut dirinya salah. Satu contoh, ketika di tengah perjalanan kita naik sepeda motor, delalah kita menyalip orang tersebut, padahal kita menyalipnya adalah dari kanan, bukan dari kiri. Ketika kita menyalip, ternyata orang tersebut tersinggung karena kita salip seumpama. Kemudian kita dihentikan oleh dirinya. Hei, berhenti. Ketika berhenti, kemudian kita diberhentikan, kita berhenti. Kita bertanya kepada orang yang memberhentikan kita, ada apa Pak? Kok Bapak memberhentikan saya? Enak saja. Kamu menyalip-nyalip saya. Kemudian tanpa basa-basi, langsung kita ditempeleng. Satu contoh. Maka ketika orang tersebut menempeleng kita, yang satu contoh ini, kalau kita membalasnya sebetulnya kita mampu. Mungkin kita lebih kuat, atau mungkin kalau kita bertarung, berduel dengan dirinya, kita pasti menang, satu contoh. Maka kondisi yang seperti ini, Wasoya ini memberikan suatu sikap, memberikan suatu etika, bagaimana sikap kita ketika ada orang yang semena-mena seperti itu.
seenaknya sendiri. Maka kalau yang seperti ini kita ketika menyalip kemudian dia tidak terima, tersinggung, kemudian kita ditempeleng, maka kita jangan ikut emosi. Apa yang harus kita perbuat? Jangan kita itu membalas dengan perbuatan yang sama. Dia menempeleng, kemudian kita tempeleng kembali orang tersebut. Berarti kita tidak punya etika. Kita tidak punya akhlak. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah jangan kita balas. Tapi sebaliknya, wa'fu amman dolamaka. Sebaliknya kita maafkan orang yang dolim kepada diri kita. Bagaimana kita tahu bahwa doa orang yang terdolimi adalah pasti diijabahi oleh Allah? Maka kalau kita angan-angan yang seperti itu, kalau kita itu didolimi oleh orang lain, sebetulnya kalau kita menggunakan akal sehat kita, berpikir secara jernih, sebetulnya itu adalah kesempatan buat kita. Disitulah doa kita diterima oleh Allah, pasti diijabahi oleh Allah tanpa ada hijab sama sekali, tanpa ada penghalang sama sekali. Karena apa? Kita tahu bahwa salah satu doa itu gampang diijabahi oleh Allah adalah salah satunya adalah doanya orang yang didolimi. Lah pada waktu itu kita adalah posisinya sebagai orang yang terdolimi. Orang yang didolimi karena kita tidak punya salah, ujuk-ujuk secara otomatis orang itu tersinggung karena kita selalu, kemudian tanpa basa-basi dia menempeleng kita. Maka posisi kita adalah posisi orang yang terdolimi. Maka disitulah doa kita ini pasti diijabahi oleh Allah. Oleh karena itu ketika kita menjadi orang yang madlum, orang yang terdolimi, maka seharusnya kesempatan kita minta kepada Allah yang baik-baik, khususnya untuk diri kita. Tapi kadang-kadang mayoritas di antara kita itu kalau kita terdolimi, teraniaya, doa yang pertama kali yang kita ucapkan adalah membalas atau dengan kita berdoa jelek kepada orang yang mendolimi kita. Inilah yang salah. Sangat salah sekali. Teorinya memang mudah, tapi prakteknya memang sulit. Tapi kita harus berusaha. Bagaimana ketika kita terdolimi, kita didolimi, kita tidak sakit hati kepada yang bersangkutan, malah kita harus berterima kasih kepada orang yang mendolimi kita. Terima kasih kamu mendolimi saya. Terima kasih kamu menjadikan saya terdolimi gara-gara dirimu, sehingga doa saya ini diijabahi oleh Allah tanpa ada hijab. Sebetulnya seperti itu. Harusnya kita berterima kasih kepada orang yang mendolimi kita. Gak malah sakit hati sebetulnya, karena posisi kita sebagai orang yang terdolimi, sehingga semua apa yang kita ucapkan pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kadang-kadang kita itu sudah pikiran normal, akal sehat kita tertutupi dengan ikut emosi, tersulut, tersinggung, karena kita merasa tidak salah, sehingga kita membalasnya minimal kalau kita tidak bisa membalas dengan balasan tempeling, kadang-kadang kita mendoakan jelek kepada yang bersangkutan. Berarti kita sama dengan dirinya. Kita sama-sama orang yang jelek kalau seperti itu. Maka ini harus kita contoh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada satu kisah bagaimana ketika Rasulullah, ketika setiap berjamaah beliau membawa satu bekal. Yang di situ beliau membawa satu bekal makanan yang tiap lewat itu beliau selalu menghampiri orang perempuan tua Yahudi. Jelas-jelas orang non-muslim itu. Orang gelandangan di pinggir jalan, seorang perempuan tua rentah orang Yahudi. Rasulullah merasa iba dan kasihan karena orang tersebut adalah di samping termasuk orang yang sebatang kara, tidak punya rumah, dan juga buta.
Rasulullah tiap lewat membawa satu bekal sebangsa roti gandum. Yang kita tahu yang namanya roti gandum itu kan keras. Karena ini tua renta tidak punya gigi sama sekali, akhirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memberikan makanan itu tidak diberikan secara secara cuma-cuma di depannya dengan kalimat nek ini makanan silakan dimakan, tidak seperti itu. Tapi Rasulullah karena tahu seorang nenek Yahudi ini tidak punya gigi, akhirnya roti dari gandum yang sebetulnya itu keras dikunyah terlebih dahulu oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika sudah dikunyah oleh Rasulullah, otomatis makanan ini lembek, mudah untuk ditelan oleh nenek Yahudi tersebut. Ketika sudah dikunyah oleh Rasulullah, kemudian disodorkan ke mulut seorang nenek Yahudi ini. Disuapin sama Rasulullah. Rasulullah menyuapi nenek tua rentah ini. Hampir tiap hari Rasulullah melaksanakan seperti itu. Lah, ketika yang seperti itulah akhlak Rasulullah, padahal ini orang Yahudi bukan orang Islam. Kemudian orang tua renta Yahudi ini menanyakan kepada Rasulullah karena buta, nggak tahu siapa yang memberi, nggak tahu kalau yang memberi itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seorang nenek tua renta Yahudi ini bertanya kepada Rasulullah, "Hei, orang yang selalu memberikan saya makanan, siapa namamu? Siapa namamu?" Rasulullah ketika ditanya siapa namamu, Rasulullah tidak pernah menjawab sama sekali. Ana Muhammadun, tidak seperti itu. Diam 1000 bahasa Rasulullah. Tidak memberitahu identitas beliau. Tiap ditanya siapa namamu, nggak pernah jawab. Rasulullah nggak pernah mengaku siapa beliau. Akhirnya seorang nenek tua renta Yahudi ini kemudian memberi pesan kepada Rasulullah, "Hei, orang yang selalu memberi makanan kepada diriku, kamu ketika saya tanya namamu siapa nggak pernah menjawab. Kamu adalah orang yang baik, kamu adalah orang yang sangat super baik. Maka karena kamu adalah orang yang baik, saya karena cinta kepada kamu, saya pesan kepada dirimu, jangan sekali-kali kamu mendekati Muhammad. Muhammad itu orang gila. Muhammad itu orang yang tidak punya akal. Muhammad itu orang stres. Muhammad ini membawa agama yang tidak masuk akal. Bla 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 bla." Intinya nenek tua rentah Yahudi yang buta ini mencaci maki menghina Rasulullah di depan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Bayangkan akhlak Rasulullah yang seperti ini saja kita tidak bisa mencontoh. Satu hari kemudian ketika Rasulullah memberikan makanan kembali, nenek tua ini selalu memberikan pesan yang sama. Jangan kamu mendekati Muhammad. Muhammad orang gila, Muhammad orang stres, Muhammad membawa ajaran agama yang tidak masuk akal, dan lain sebagainya. Terus menerus dipesankan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita sampai Rasulullah wafat. Akhirnya ketika Rasulullah wafat, kemudian sahabat Abu Bakar ini bertanya kepada putrinya yang notabene adalah istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. "Hei Aisyah, ada enggak suatu perbuatan yang belum saya laksanakan? Akhlak-akhlaknya Rasulullah yang belum saya laksanakan?" Sayyidah Aisyah mengangan-angan kemudian menjawab, "Bah, kalau saya lihat sudah hampir semuanya akhlak Rasulullah engkau laksanakan. Coba mungkin ada yang belum." Akhirnya Sayyidah Aisyah ingat, "Oh iya bah, ada yang belum apa lanjutkan akhlak Rasulullah." Apa itu? Rasulullah ketika berangkat jamaah, beliau ketika lewat pada satu tempat jalan yang dilewati,
Rasulullah pasti membawa satu bekal yang katanya bekal itu diberikan kepada nenek tua renta buta orang Yahudi di pinggir jalan yang gelandangan. Biasanya Rasulullah memberi makanan kepada dirinya. Oh ya, kalau gitu saya yang menggantikan Rasulullah. Singkat cerita, sahabat Abu Bakar melaksanakan meneruskan apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah. Menghampirilah nenek tua renta yang di pinggir jalan yang biasanya Rasulullah itu memberikan makanan. Ketika di situ sahabat Abu Bakar membawa bekal mungkin sebangsa roti gandum yang jelas-jelas itu adalah keras. Akhirnya ketika roti itu disuapin oleh sahabat Abu Bakar karena buta, kemudian diarahkan tangan beliau sahabat Abu Bakar ke mulut nenek tua ini. Ketika dimakan oleh nenek tua ini, dikunyah, ternyata terasa keras. Apa yang diperbuat oleh seorang nenek tua renta ini? Seketika itu spontanitas sahabat Abu Bakar ditempeling oleh seorang nenek tua renta ini. Plak! Kaget sahabat Abu Bakar. Loh, kamu kok menempeleng saya padahal saya yang memberi makanan kepada dirimu? Ya kamu yang memberi makanan, tapi jelas yang memberi makanan hari ini tidak sebagaimana hari-hari yang lalu. Loh, maksudnya jelas bukan orang yang biasa memberi makan saya. Apa bedanya? Makanannya sama, jelas berbeda. Akhirnya sahabat bertanya kepada seorang nenek tua ini, apa bedanya? Orang yang biasa memberi saya makanan tiap hari, itu tidak langsung makanan itu disodorkan ke mulut saya. Karena tahu saya adalah orang yang tua renta tidak punya gigi sama sekali. Terus pasti dikunyah terlebih dahulu, setelah dikunyah baru disuapkan ke mulut saya, disodorkan ke mulut saya. Sahabat Abu Bakar ini heran, Masya Allah. Begitu hebatnya akhlak Rasulullah. Bukan hanya memberi makanan, tahu betul yang diberi makanan adalah orang yang tua renta yang tidak mungkin mengunyah makanan yang keras sehingga dikunyah oleh beliau terlebih dahulu. Akhirnya sahabat Abu Bakar ini mengaku, iya, memang saya ini tidak orang yang biasa memberi engkau makanan. Saya orang yang baru meneruskan orang yang sebelumnya. Akhirnya nenek tua ini bertanya, lu kemana orang yang biasa memberi makanan saya itu? Kemudian sahabat Abu Bakar ini memberi jawaban. Beliau sudah wafat. Beliau sudah wafat. Orang nenek tua renta ini sedih karena merasa ditinggalkan. Kemudian dia menceritakan, dia adalah orang yang baik. Tapi ketika saya tanya, siapa namamu, tidak pernah menjawab sama sekali. Loh, nenek gak tahu siapa yang biasanya menyuapin nenek selama ini. Gak tahu karena saya tanya tidak pernah menjawab. Siapa namamu, selalu diam. Sehingga saya ketika dia menyuapin, tiap menyuapin saya beri pesan karena dia termasuk orang yang baik. Saya beri pesan kepada dirinya, jangan sekali-kali kamu mendekati Muhammad. Muhammad adalah orang yang gila. Muhammad adalah orang yang tidak punya akal. Muhammad yang menyebarkan agama yang tidak masuk akal sama sekali. Saya selalu memberi pesan supaya dia itu tidak mendekati Muhammad. Sahabat Abu Bakar ini terheran-heran kembali. Masya Allah. Akhlak beliau yang begitu hebatnya, yang memberi makan tiap hari dan dicaci maki oleh orang yang diberi makan. Beliau tidak membalas sama sekali dengan diam 1000 bahasa, dan pasti beliau tidak mungkin untuk balas dendam, melainkan sebaliknya. Terbukti pasti beliau memberi maaf karena apa? Terbukti tiap hari selalu tetap memberikan makanan. Sahabat Abu Bakar langsung menceritakan kepada nenek tua, Nek, engkau tahu enggak siapa yang memberi makanan sebelum saya selama ini kepada engkau? Tidak tahu karena tidak pernah memberikan jawaban namanya siapa. Nek, itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri yang biasanya memberikan makanan, yang nenek pesan kepada beliau bahwa jangan dekat-dekat dengan Muhammad, itu beliau sendiri.
Bayangkan. Akhirnya nenek tua renta Yahudi ini seketika itu nangis sejadi-jadinya. Dan singkat cerita, nenek tua ini tanpa berpikir panjang memeluk agama Islam di hadapan sahabat Abu Bakar karena akhlaknya Rasulullah yang memaafkan, yang termasuk manusia pemaaf. Oleh karena itulah, bagaimana akhlak Rasulullah ini menjadikan iktibar, menjadikan contoh dalam kehidupan kita. Ketika kita didolimi oleh orang lain, jangan gampang-gampang kita membalasnya, tapi berusaha semaksimal mungkin kita memaafkannya. Karena apa? Orang yang gampang memaafkan ketika didolimi oleh orang lain, yarfa'illahu qadraka, maka kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak mungkin orang yang pemaaf itu pasti adalah orang yang istimewa. Yang mungkin kita itu selalu dibenci oleh orang lain, tapi kita sebaliknya selalu berbuat baik kepada orang yang selalu membenci kepada diri kita. Lama-kelamaan pasti orang itu nanti malu dengan sendirinya. Maka kisah Rasulullah inilah yang menjadikan pelecut kita untuk memotivasi diri kita selalu menjadi orang yang pemaaf. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Di dalam keterangan Al-Qur'an mengatakan balasan suatu kejelekan adalah dengan kejelekan yang sesamanya. Ketika orang yang berbuat jelek, maka dia akan mendapatkan balasan yang sama. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang mau memaafkan dan mencari kebaikan atau berbuat baik, orang yang memaafkan dan selalu berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahala baginya di sisi Allah. Orang yang pemaaf pasti mendapatkan pahala yang begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihadal khuluqil jamil attabanallahu fi kitabil aziz. Dengan perilaku-perilaku seperti inilah, dengan akhlak-akhlak yang baik seperti inilah, Allah mendidik kita, mengajarkan etika kepada kita di dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita mempunyai akhlak. Maka kalau kita menjadi orang yang seperti ini, insya Allah lingkungan kita secara khusus, masyarakat secara umum, negara kita Indonesia secara umum, kalau tidak saling mencaci maki, saling memaafkan, maka menjadi negara yang damai, menjadi negara yang tentram, kampung yang aman, tentram, damai, rukun. Kerukunan tidak akan bisa kita capai tanpa kita dasari dengan salah satunya adalah saling memaafkan. Maka kerukunan akan bisa kuat kalau kita menjadi orang yang saling memaafkan di antara kita. Walaupun toh orang itu yang salah kepada diri kita, kalau kita gampang memaafkan kepada diri kita, kalau kita gampang memaafkan kepada dirinya, maka di samping kita akan diangkat derajatnya oleh Allah, maka kerukunan akan bisa tercapai dengan sempurna. Maka inilah harapan kita semuanya, dan kita usahakan di dalam pribadi kita masing-masing adalah menjadi orang yang maaf, saling memaafkan, saling membalas dengan suatu kebaikan, walaupun toh orang itu berbuat jelek kepada diri kita. Inilah tuntunan ajaran Rasulullah, tuntunan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang itu adalah dicontohkan oleh Rasulullah untuk khususnya umat-umat beliau, yang salah satunya adalah diri kita masing-masing. Kita lanjutkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayyahi anak cilik ingsun, idza kharajta ing dalem nalikane metu sira, minal masjidi saking masjid, au minal maskani utawa saking omah, li syira'i syai'in krana tuku suwiji-wiji, tahta jukang butuh sira, ilaihi maring syek, minta amin saking panganan, au syarabin utawa inuman, au kiswatin utawa sandangan, au nahwi dzalika utawa padane mengkono-mengkono ta'am ila akhirih. Fala tata'arrad mongko aja merdi-merdi mentokaken sira, limunazaati sufahai marang merlawani pira-pira wong kang bodho, wala ta'arrad lan aja mentokaken sira nafsaka ing awak sira, lisimai alfadhihim marang ngerungu pira-pira guneman, marang ngerungu pira-pira gunemane as-sufaha al-badi'ati kang asor, wabta'id lan amri ngedoho sira an haula'il qaumi saking mengkono-mengkono kaum, juhdaka kelawan sak kuat sira. Dan berikutnya, ya bunayya idza kharajta minal masjidi au minal maskani li syira'i syai'in tahtaju ilaihi. Dikatakan di sini seterusnya bahwa ketika kita keluar dari masjid atau keluar rumah yang tujuannya adalah lisyira'i syai'in tahtaju ilaihi min ta'amin au syarabin au kiswatin au nahwi dzalik. Keluar masjid atau keluar rumah yang tujuannya adalah membeli sesuatu kebutuhan yang berupa atau bentuk makanan, kebutuhan yang bentuknya adalah entah itu makanan atau minuman atau pakaian atau lainnya. Ketika kita keluar yang tujuannya membeli makanan atau minuman atau pakaian atau yang lainnya, apa yang harus kita perbuat? Fala tata'arrad limunaza'atis sufaha wala ta'arrad nafsaka lisimai alfadhihimul badhi'ah. Maka jangan sampai menimbulkan suatu perselisihan terhadap orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang nakal atau orang-orang berandalan, dan juga jangan sampai kita itu menyempatkan diri untuk mendengarkan omongan-omongan kotor mereka. Akan tetapi wabta'id an haula'il qaumi juhdaka. Akan tetapi kita harus menjauhi mereka semampu kita. Di sini diteruskan bahwasanya bahwa ketika kita satu waktu keluar rumah, kok ternyata ketika keluar rumah kita mau membeli makanan, mau membeli minuman, atau kita mau membeli pakaian dan lain sebagainya. Lalu di tengah perjalanan ada anak-anak nakal. Maka ketika kita lewat dalam satu tempat, kok ada anak-anak berandal, anak-anak yang tidak tahu apa-apa, anak yang bodoh atau orang yang bodoh, entah bodoh dalam segala hal, intinya orang anak-anak berandalan. Maka jangan sampai kita ini membuat mereka ini marah
Mungkin ketika kita lewat dia di tengah jalan atau di pinggir jalan agak ke tengah, maka ketika itu kita jangan sampai minggir, ini jalan umum, kamu ini siapa? Maka jangan seperti itu. Kita tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi intinya jangan sampai kita itu membuat perselisihan di antara mereka. Akan tetapi apa yang kita lakukan, dan juga jangan dengarkan omongan-omongan kotor mereka. Mungkin kita itu dibisui, diomongin dengan omongan-omongan yang kotor, tidak usah. Jangan dihiraukan, biarkan, karena mereka adalah orang yang bodoh. Maklum dia anak berandal. Jangan kita hiraukan. Malah kita harus menjauhinya. Biarkan bagaikan anjing menggonggong. Jangan ditanggapi. Itu adalah termasuk etika ketika menghadapi orang-orang yang seperti itu. Solusinya jangan sampai kita tersulut emosi juga. Kita biarkan, anggap ini, maklum memang orang yang bodoh. Maka inilah salah satu tata krama di dalam kita melaksanakan suatu perbuatan akhlak ketika keluar rumah untuk mencari makanan, ternyata ketemu dengan berandal-berandal yang seperti ini, atau anak-anak nakal atau anak pang, yang di situ adalah mulutnya jelas kalimat-kalimat kotor yang diucapkan, maka kita jangan tersulut emosi, kita biarkan mereka dengan omongan-omongan yang seperti itu, kita lewat saja, ambil lalu. Itu ada salah satu solusi yang terbaik. Maka inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam pengajian sore hari ini kitab wasoyah, sehingga kita bisa melaksanakan apa isinya kitab wasoyah, melaksanakan akhlak yang paling baik dalam segala hal, baik di jalan, baik dalam bergaul dengan orang-orang yang di jalan, di tengah jalan, dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi orang yang pemaaf dan tidak gampang tersulut emosi karena sebab 1-2 orang yang memulai pertikaian terlebih dahulu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar pemaaf, dan kita termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita menjadi orang yang pemaaf. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi kami pribadi dan umumnya bagi pemirsa sekalian. Dan kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.